orang fiksi sangat kecil. Meski pakai kaca pembesar, tetap susah melihatnya. Mereka kecil, pasti kau tak percaya mereka ada. Tapi kalau bertemu fiksi, jangan bilang siapa-siapa. Tapi kalau bertemu fiksi, jangan bilang siapa-siapa. Tapi kalau bertemu fiksi, jangan bilang siapa-siapa. Saluran air. Hei Nolik, bantu aku. Kipas di komputer harus dibersihkan. Sekarang, aku dan Tom-Toman sedang menggambar kartu untuk hari jadi orang tuanya. Oh, kasihannya kau pasti capek sekali. Hai Simka, bagus kau ada di sini. Aku mau tanya, tulisan hari jadi ke-12 itu dipisah atau digabung? Begini saja. Tulis angka 12, lalu tambah tanda garis, lalu tulis ke. Oh iya, tapi aku mau ganti airnya dulu. Tunggu ya. Oh, ibu lupa dengan cincinnya. Jangan berhenti. Aduh, bagaimana ini? Aku telah merusak hari istimewa ayah dan ibuku. Di mana? Di kamar mandi? Cincin ibu ada di sana dan aku jatuhkan ke wastafel dan sekarang hilang. Batal deh. Cincinnya tidak hilang. Apa kau tidak tahu cara kerja perangkap air? Perangkap apa? Perangkap air adalah pipa berbentuk U di bawah wastafel. Air keluar dari keran, kemudian mengalir ke perangkap air. Setelah itu, air dialirkan ke selokan. Saat kau menutup keran, tidak semua airnya hilang. Sebagian masih ada di perangkap. Dibuat begitu agar bau dari selokan tidak masuk ke dalam rumah. Cincin jauh lebih berat daripada air. Jadi kalau cincin jatuh ke pipa, cincinnya tidak hilang. Cincinnya masih ada di pipa U ini. Berarti masih bisa diambil. Iya, tapi bagaimana kita mengambilnya? Iya juga ya, aku tidak bisa berenang. Jangan takut, serahkan saja padaku. Kau punya benang? Ada banyak. Bawa ke sini, aku akan segera kembali. Aku tidak bisa perbaiki ini. Mana alat lasku? Papus, aku mau pinjam pek omet sebentar ya. Wah, kebetulan sekali. Aku juga mau memakainya. Masih ya, aku pinjam pak ometmu saja ya. Apa? Cuma sebentar kok. Hei, mau kemana? Pokoknya hati-hati ya. Sesuai namanya, para fiksi hidup untuk membantu mesin dan alat-alat. Mesin sangat besar dan para fiksi sangat kecil. Jadi mereka harus punya alat. Dahulu, para fiksi bekerja dengan memakai apa saja. Bulu, benang, jarum. Sekarang mereka punya tas bernama Pek Omet. Di dalamnya ada berbagai macam peralatan. Tekan saja tombolnya dan Pek Omet akan berputar cepat dan mengeluarkan kait atau magnet dan bahkan parasut. Setiap fiksi dewasa harus punya Pek Omet. Anak-anak harus belajar di sekolah dulu kalau mau punya Pek Omet. Mereka harus lulus tes sebelum dapat hak sebagai fiksi dewasa. Setelah melalui semua itu, fiksi muda baru bisa dapat Pek Omet sendiri. Lalu apa? Kau mau turun hanya dengan pakai itu? Masih ada lagi. Seperti ini. Iya, seperti itu. Kalau aku tarik benangnya, tarik aku ya. Hah? Dia bilang kalau aku tarik benangnya, kau harus tarik aku. Baik. Dia bilang, baik. Kenapa kamu ulang ucapannya? Dia bilang tidak usah mengulang ucapanmu. kasih ya, kalian menyelamatkanku. Itulah benarnya fiksi. Aku
bilang itulah gunanya fiksi. Tom Thomas, kau bicara dengan siapa? Oh, ibumu pulang. Tidak ada. Hei, bisa kembali ke fiksi. Aku mau tanya sesuatu. Aku lupa, menulis 12 itu dipisah ataukah disambung? Tulis angkanya saja. Benar juga. DVD. Hisoka, cepat pergi dari sini. Jadi kemana perginya? Oh, ini dia. Hai Tom Thomas, apa isi disk itu? Halo Nolik, halo Simka. Ini kartun tentang Gulliver di negeri Lilliput. Aku pinjam dari temanku, Jenny, tapi cuma sampai besok. Ceritanya tentang apa? Ini tentang orang yang terdampar di negeri yang orang-orangnya sangat kecil sekali. Maksudmu fiksi? Tidak, bukan fiksi. Lilliput. Lilliput? Aha, kau tahu Simka? Aku rasa kalian para fiksi mungkin berasal dari Lilliput itu. Mustahil. Kakek kami menceritakan kisah yang sangat berbeda tentang fiksi. Saat sesuatu dibuat dengan sangat baik, katanya benda itu dibuat hanya dengan sedikit jiwa. Di masa lalu, para pengrajin membuat benda tahan lama dan di setiap peralatan mereka meninggalkan sebagian kecil dari jiwa mereka. Potongan kecil dari jiwa mereka berubah menjadi pengrajin kecil yang disebut fiksi, yang lalu menjadikan peralatan itu sebagai rumah mereka dan merawatnya setiap hari. Itulah asal-muasal fiksi pertama. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin sedikit barang dibuat dengan tangan dan semakin banyak barang dibuat dengan mesin di pabrik. Itu berarti fiksi baru yang lahir dari jiwa manusia semakin sedikit. Untungnya, fiksi bisa saling jatuh cinta dan punya keluarga sendiri. Lalu mereka mengajar anak-anak mereka agar mereka tumbuh menjadi fiksi ahli reparasi yang terampil dan jujur. Jadi kau salah. Kami bukanlah Lilliput. Kami fiksi. Ya, fiksi. Tom Thomas, perlihatkan saja filmnya pada kami. Ya, aku juga mau tahu tentang bangsa Lilliput. Benar. Baiklah, akan kuputar. Oh, gawat. Kenapa ini? Aku merusaknya. Aku tidak bisa mengembalikan disk yang rusak. Jangan panik, biar kami periksa dulu. Taruh saja di sini. Tom Thomas, kenapa disk ini penuh dengan jelly? Karena aku menyentuhnya dengan jariku. Makanya begitu. Jelas sekali kau tidak tahu cara kerja disk. Kau tahu cara kerjanya? Tentu saja. Oh ya? Jika kita melihat cakram digital dengan mikroskop yang kuat, kita bisa melihat deretan lembah kecil dengan panjang berbeda. Lembah-lembah ini sebenarnya adalah kode untuk kartun, permainan, atau musik yang direkam di dalam disk. Di dalam pemutar disk, sinar laser membaca kode itu dan mengubahnya kembali menjadi gambar dan suara. Tapi kalau kau menggores disk atau mengotorinya dengan jari kotor, laser tidak bisa membacanya dan disknya tidak bisa diputar. Makanya kau harus selalu menjaga disk tetap bersih dan simpan dalam kotaknya. Itu sebabnya kau hanya boleh pegang disk di bagian tepinya. Kalau sudah selesai menontonnya, langsung kembalikan ke kotaknya. Bagaimana dengan yang ini? Apa harus kita buang? Jangan dulu, Nolik. Saatnya kita bersih-bersih. Ambil sapunya. Oke, Tom Thomas, periksa disknya. Nah, begitu. Pegang seperti itu.
harusnya bisa diputar lagi. Hore! Sekarang kita bisa nonton film tentang Lilliput. Hei Gulliver, kenapa kau duduk di situ? Kau kan sudah menontonnya. Memang kenapa? Pakai nanya. Lihat tumpukan di situ. Coba harus taruh di mana? Di kotaknya. Jam alarm. Hah, tidak berdering lagi. Noli, ayo perbaiki jam alarm ini. Simka, bangunkan Tom Thomas. Tom Thomas, bangun! Tom Thomas! Hei, nanti kau telat ke sekolah. Tom Thomas, cepat bangun! Ini sangat menakjubkan. Baterainya ada di mana? Tidak ada, ini adalah jam mekanikal tua. Jadi tidak memakai baterai, memakainya pegas. Kok bisa? Orang memutar pegasnya sampai kencang. Lalu pegas itu pun mengendur perlahan dan memutar gigi-gigi yang memutar jarum jamnya. Hacuh! Jam alarmnya rusak. Cepat, kau harus mandi. Tom Thomas, apa kau baru bangun? Ayah, jam alarmnya rusak dan tidak bunyi. Ini masalahnya, giginya tidak bisa berputar karena tersangkut oleh bulu. Noli, bantu aku. Kenapa seperti ini? Sepertinya ada gempa bumi. Ternyata memang rusak. Sudah waktunya membuang barang murah ini. Tom Thomas, ayah berangkat ya. Jangan telat ke sekolah. Baiklah. Kita ada di mana? Di tempat sampah. Apa yang akan terjadi pada kita? Jadi begini, Noli. Seringkali manusia melempar barang rusak tanpa pikir panjang. Bahkan peralatan yang masih bisa diperbaiki pun ikut dibuang juga. Dan sampah itu akan dibawa ke tempat mengerikan yang disebut TPA, tempat pembuangan akhir. Jika kebetulan ada fiksi di dalam peralatan rusak, dia akan menghadapi bahaya besar. Pamanku pernah dibuang ke TPA saat dia sedang di dalam televisi. Dia hampir tidak bisa menghindari datangnya bulldozer. Untungnya dia tidak sampai masuk ke dalam alat pembakar sampah. Setelah itu, dia berkeliaran di TPA dan berusaha memperbaiki apa saja di sana. Dia pun menjadi frustrasi berat. Untungnya tim penyelamat fiksi berhasil menemukannya dan langsung membawanya pulang. Aku bukannya mau menakutimu, tapi kita bisa saja dibawa ke TPA itu. Bagus, aku takut. Hah? Jam alarmnya di mana? Mungkin dibawa ayahku untuk diperbaiki. Tapi Noli dan Papus ada di dalam. Tinggal sedikit lagi. Ya. Aku tidak mau ke TPA. Jangan menangis ya. Cuma ada satu cara. Kita harus perbaiki jam itu agar bisa berbunyi. Caranya? Di dalam jam ini ada pegas utama dan ada pegas kedua juga. Pegas kedua ditahan oleh rem dan hanya bisa menunggu. Saat jarum kecil sampai ke waktu alarm harus berbunyi, pegas akan terlepas dari rem dan gigi-gigi akan mulai berputar cepat. Itu membuat palu kecil memukul dua bel dengan sangat cepat. Seperti itulah cara jam alarm bisa berbunyi. Bulu ini menghentikan gigi-gigi sehingga palunya tidak bisa memukul bel. Benar sekali. Aku akan mengguncang giginya dan kau tarik bulunya ya. 1, 2, 3. Lepas! Simka, rasanya aku dengar alarm jamku. Ikuti suaranya, cepat! Aha, ada yang mematikan alarmnya. Wah, dan gempanya terjadi lagi. Nolik, di sini. Nolik, kami perbaiki jam alarm. Memangnya rusak kenapa?
ada bulu tersangkut di gigi. Kenapa bisa ada bulu di dalam jamnya? Oh, mungkin dari waktu aku taruh jam itu di bawah bantalku agar tidak berbunyi. Oh, maksudmu karena ada orang yang tidak mau bangun pagi, kami hampir terbawa ke TPA. Oh iya, kalau ada yang tidak cepat-cepat pergi ke sekolah, dia bisa telat loh. Oh, kau benar. Hah. Pengungkit. Ini rekor baru angkat beban. Hah, kau sangat kuat. Itu sangat ringan. Aku bisa mengangkatnya dengan jari. Hebat, tapi apa kau bisa angkat nakas itu? Tidak tahu, belum pernah coba. Coba saja sekarang. Hahaha, tidak bisa. Padahal kau jauh lebih besar dari nakas itu. Lihat ini. Aku angkat pensil ini. Coba lihat perbedaan ukuran kami. Siapa lebih kuat, kau atau aku? Sepertinya bukan aku. Fiksi mungkin sangat kecil, tapi mereka jauh lebih kuat dari manusia. Ya, benar sekali. Kalian tidak percaya siapa yang lebih kuat, gajah ataukah semut? Pasti kalian pikir gajah. Memang gajah jauh lebih besar. Tapi apa kalian tahu kalau satu semut bisa mengangkat 50 semut? Kalau gajah, mengangkat satu saja tidak bisa. Jadi ternyata walau kecil, semut jauh lebih kuat dari gajah. Begitu pula dengan para fiksi. Fiksi sangat kuat walau sangat kecil. Mereka bisa angkat benda yang 100 kali lebih berat dari mereka. Fiksi juga bisa melompat 50 kali dari tinggi badan mereka. Kalau manusia sekuat fiksi, mereka akan bisa mengangkat mobil sendirian. Ya, Tom Thomas, waktunya kau melatih kekuatanmu. Caranya? Mulai angkat barbel, atau kalau kau mau, pakai saja punyaku. Tidak mau ah. Aku memakai barbel ayahku saja. Pasti ada di kantornya. Oh, itu ada satu. Yang satunya lagi mana? Aha, itu dia. Biar aku keluarkan. Ayo, biar aku bantu. Ini terjepit. Baik. Minggir. Biar aku keluarkan. Wah, jangan-jangan ini dilem ke lantai. Hei, kenapa ribut-ribut? Hai, Simka. Kami tidak bisa mengeluarkan barbel dari sana. Ya jelas tidak bisa. Sofa ini menekan barbelnya. Jadi itu penyebabnya. Aku sudah takut tenagaku hilang. Itu berarti kita harus angkat sofa ini. Mana bisa, sofanya terlalu berat. Bisa kok. Tom Thomas, coba ambil tokat hoki dari kamarmu ya. Mana bisa angkat sofa dengan tokat hoki. Tenang dan lihat saja. Ini tongkatnya. Aku bawa ke sini. Untuk apa ini? Kita akan pakai sebagai pengungkit. Pengungkit? Ya iya. Cara kerja pengungkit sama dengan jungkat-jungkit yang pakai papan yang bertumpu pada penumpu. Tapi pada pengungkit satu sisi lebih panjang. Itulah rahasia kekuatannya. Dengan pengungkit, beban seberat apapun bisa diangkat. Kita hanya perlu masukkan bagian pendek ke bawah beban dan tekan bagian panjangnya. Semakin panjang lengannya, semakin besar daya angkatnya. Dan itulah cara pengungkit membantu kita. Jadi, apa kau bisa temukan penumpunya? Kalau barbel ini bisa dijadikan penumpu? Ide bagus. Kau gunakan pikiranmu dengan baik. Sudah siap? Ayo mulai. Tekan tuasnya, Tom Thomas. Hore! Berhasil. Tidis. Aku sangat kuat. Lihat tidak?
Sekarang lihat aku angkat barbel ayahku. Lihat, aku bisa mengangkatnya. Sudah aku bilang, lebih baik pakai barbelku saja. Memang kau tidak melihatku mengangkat sofa? Itu bukan kau, tapi pengungkitnya. Pernah dengar istilah pengetahuan adalah kekuatan? Sudah dengar? Akan tetapi, kekuatan fisik juga akan bagus untukmu. Jadi sekarang angkat pengungkitmu dan mainlah hoki. Kau tahu kekannya para pemain hoki kan? Telekendali. Hei Simka, tombol telekendalinya macet. Bagaimana cara mengembalikan? Perhatikan aku, Nolik. Bantu aku. Ayo, 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 ayo. Sudah boleh dilepas. Wow. Ups. Nolik, ayo cepat sembunyi. Nolik, diambil telekendalinya. Nolik, kau sembunyi di mana? Nolik! Halo para fiksi. Hei, kalian di mana? Hei, Tom Thomas, kau datang tepat waktu. Cusuka membawa kabur telekendali. Lalu bagaimana? Aku tidak bisa menyalakan TV. Kartun favoritku sebentar lagi dimulai. Lupakan soal kartun itu. Nolik menghilang. Sepertinya Nolik bersembunyi di telekendali. Dan Cusoka membawanya. Oh gawat, Nolik dalam bahaya besar. Tom Thomas, pasti ada yang bisa kau lakukan. Cusoka, Cusoka, kemarilah. Dia bersembunyi di mana? Aku mau coba cari di kamar lain. Simka, Tom Thomas, di sini, aku di sini. Sementara aku tunggu di sini. Cusoka tidak ada di luar. Di mana kau? Hei Simka, Aku mengambil pek omet. mau kau pakai untuk apa? Aku mau cari sinar inframerah dari telekendali itu. Wah, bagus sekali. Tapi apa maksudmu? Biar aku jelaskan. Di dalam banyak telekendali ada lampu khusus yang disebut dioda pemancar cahaya atau lebih dikenal dengan LED. Saat kita tekan tombol, LED mengirim sinar inframerah tak kasat mata. Di TV ada penerima untuk sinar tak kasat mata itu. TV mengerti perintah yang datang dari telekendali dan melaksanakannya, seperti mengubah saluran atau suara. Kalau tidak terlihat, lalu bagaimana cara kita melihatnya? Di pek omet ada kacamata khusus yang bisa membantuku. Lalu apa? Teriak ke Nolik, suruh dia sambungkan listrik ke tombol mana saja. Nolik, kau harus tekan salah satu tombol telekendali. Tombol? Tapi bagaimana caranya? Tunggu sebentar. Cusuka senang mempunyai kaos kaki bau. Oh, Mama Mia, aku akan ditelan bersama telekendalinya. Belum terlihat ada apa-apa. Tapi aku melihatnya. Itu dia. Dia di sana. Cusoka, kemarilah. Mau hotdog atau tidak? Jadi kau mau main-main ya? Baiklah kalau begitu. Kau selamat. Bagaimana kau menemukanku? Dengan melihat sinar telekendali. Tapi sayang, aku tidak bisa melihatnya juga. Tidak bisa. Bisa kok. Kalau mau melihat sinar inframerah, lihat saja melalui kamera digital. Coba saja sendiri. Pakai kamera pada telepon seluler. Sekarang tekan tombol apa saja di telekendali dan arahkan kamera ke depannya. Kau akan
akan melihat titik terang pada layar ponselmu. Itu cahaya dari dioda pemancar cahaya. LED mengeluarkan cahaya khusus yang tidak bisa dilihat mata telanjang. Kau juga bisa arahkan telekendali ke cermin. Dan dari kamera, kau bisa melihat LED itu mengeluarkan cahaya. Itu artinya, cahaya tak kasat mata juga bisa memantul pada cermin seperti cahaya biasa. Jadi, kau bisa mengendalikan TV dengan memantulkan cahaya inframerah pada cermin. Tidak percaya? Kalau begitu, buktikan sendiri. Oh iya, kalau mainanmu tidak memenuhi kolom keranjang, kita bisa temukan telekendali itu tanpa kacamata. Jangan dipikirkan. Aku bereskan setelah kartunnya selesai. Jadi, sudah menontonnya? Waktunya bersih-bersih. Kunci kombinasi. Dia pulang. Nolik, kau di sini? Berhenti bersembunyi. Pasti kutemukan. Nolik, apa itu kau? Hei, Tom, kau curang. Kau mengintip. Aku mau sembunyi lagi. Aku tidak mau. Buat apa aku bermain petak umpet kalau aku sekarang sudah punya permainan yang baru? Mana? Aku tidak melihatnya di kamar ini. Aku membawanya ke sekolah Untuk apa? untuk dipamerkan. Wow, keren sekali. Tom Thomas, apa boleh aku mainkan? Karena aku belum puas memainkannya. Awas ya, kalau kau minta bantuan aku lagi. Tunggu. Angka 3 atau 4 ya? Mungkin saja 5. Aku lupa. Lupa apa? Aku lupa kombinasinya. Aku jadi tidak bisa buat pekerjaan rumah. Bahan-bahan untuk pekerjaan rumahku ada di tas. Aku tidak mau masuk untuk mencarinya. Itu masalahmu. Tom Thomas, kenapa terlihat sedih? Kode untuk gembok tasku. Aku lupa. Jangan takut. Biar kami buka. Aku tahu betul soal kode gembok. Gembok angka dibuat dengan cakram yang dilengkapi angka-angka. Di pusat setiap cakram ada lubang dengan takik. Saat semua cakram diputar agar takiknya bisa sejajar, pin kunci bisa keluar dengan mudah. Agar takiknya bisa sejajar, putar saja cakramnya sesuai kodenya dan gembok pun akan terbuka. Semudah itu. Sepertinya kita harus masuk ke dalam gembok. Oh, begitu. Nolik, kau di mana? Ada pekerjaan? Tidak mau. Aku tidak mau menolong orang serakah. Nolik, ayo bantulah aku. Baiklah, aku tidak akan serakah lagi. Baiklah, aku mengalah. Begitu selesai, izinkan aku main permainan itu ya. Oh, di sini sempit sekali. Tahan ya, kami akan putar cakramnya dan kau teriak stop kalau sudah sejajar ya. Stop, putar yang berikutnya. Stop. Stop. Sekarang ayo buka. Iya, Aliuk, finish. hore! Kodemu sangat mudah, terlalu mudah. Angka dan huruf rahasia yang dipakai untuk mengunci sesuatu disebut kode atau kata kunci. Untuk memastikan kata kuncimu sangat bagus, coba dengar penjelasan ini. Jangan pilih kata kunci yang sederhana dan mudah ditebak. Seperti yang memakai angka atau huruf yang sama semua atau berurutan. Sebaiknya jangan juga membuat kata kunci dari ulang tahun atau namamu. Sebaiknya pikirkan kata kunci yang agak lebih rumit. Jangan sampai lupa kata kuncimu setelah kau membuatnya. Tulis saja di atas kertas dan kemudian simpan di tempat yang aman. Tapi jangan diperlihatkan siapapun. Dan kalau kau sampai lupa kode atau kata kuncimu, kau akan bisa mengingatnya lagi dengan bantuan kertas itu.
untuk sembunyikan permainannya dari anak-anak. Kalau begitu kenapa dibawa ke sekolah? Karena mau aku pamerkan di kelasku. Mau dipamerkan? Tidak jadi, kalau mereka melihatnya, mereka pasti bilang, pinjam dong, aku juga mau main. Jadi kau sembunyikan dan tidak perlihatkan. Tidak ke siapapun. Terus kenapa kau bawa ke sekolah? Untuk memamerkannya. Dasar tukang pamer. Kau memang anak serakah. Ups, maaf. Dulunya serakah. Boleh kami mainkan? Main saja. Kami tidak mengganggumu, kan? Bisa pelan saja melompatnya. Mejanya sampai bergetar. Lemari es. Bagus sekali. Pekerjaan rumahku selesai semua. Kena, giliranmu. Haha, kena, giliranmu. Simka, lengket, bantu aku. Jangan bergerak. Kau lengket sekali. Simka, jangan tinggalkan aku ya. Iya, tapi sayangnya Nolik, kau harus di situ dulu ya. Tom Thomas, tolong. Ada apa? Lihat, gumpalan putih itu memegang Nolik dan dia tidak mau melepaskannya. Oh, itu permen karet. Permen karetku. Oh, terima kasih Tom Thomas. Lalu bagaimana kau bisa melepaskanku? Atau begini saja, harus dibekukan. Aku pernah duduk di atas permen karet dan ibuku menaruh celanaku di mesin pembeku, permennya membeku dan copot. Aku tidak mau ke mesin pembeku. Jangan takut Nolik, aku akan menemanimu. Tahan saja, ini tidak akan lama. Hah, kenapa harus bertahan? Permen karet ini yang menahanku. Simka, kau tahu kenapa dingin di mesin pembeku padahal di luar hangat? Akan kujelaskan. Lemari es punya pompa yang mendorong cairan khusus melalui pipa yang panjang. Di dalam lemari es, cairan di pipa itu ingin berubah menjadi gas. Untuk melakukan itu, cairan itu mengambil panas dari semuanya hingga membuat lemari es dingin. Lalu pompa mengisap gas itu dan mendorongnya dalam bentuk cairan panas ke pipa di belakang lemari es. Itu membuat semua panas yang diambilnya tadi terlepas ke udara di luar. Aku mau ada di tempat yang hangat. Aku akan carikan pakaian hangat untukmu. Aku tidak mau. Aku mau ikut denganmu. Bertahanlah sebentar. Aku usahakan. Thomas, buka! Masya, apa kita punya pakaian hangat? Untuk apa pakaian itu? Ya, aku butuh saja. Aku perlu tahu apa yang terjadi. Hore! Tom Thomas, Simka, buka pintunya. Sepertinya aku akan membeku di sini selamanya. Fiksi selalu dikelilingi berbagai macam bahaya di dalam mesin pendingin. Fiksi bisa tersesat dan mati membeku jika dia tidak berhati-hati. Dia bisa tenggelam di dalam mesin cuci atau wastafel. Dan Fiksi yang ceroboh selalu punya resiko tersengat listrik. Atau kalau ada korsleting di dalam sebuah alat yang menimbulkan api. Kalau itu terjadi, kau harus lari kalau masih mau hidup. Bagaimana dengan manusia? Mereka bahkan tidak percaya fiksi itu ada. Jadi mereka bisa tidak sengaja menjatuhkan benda ke atas fiksi atau menginjak atau menendang fiksi hingga terbang. Jadi kalau kita tidak sempat menyingkir, jadi maksudku anak-anak,
kalian harus hati-hati dan selalu waspada. Selalu bersikap cerdas dan aman, para fiksi. Aku sama sekali tidak mengerti. Tadi dia di sini. Kasihan Nolik. Kemana ya dia? Lihat ini, jejak kaki. Nolik, kau hidup. Kau membuatku ketakutan. Bagaimana kau bisa keluar? Kau bercerita tentang cara kerja lemari es kan? Jadi aku cari pipa dingin itu dan mengikutinya sampai terasa panas dan disinilah aku. Hei, tubuhmu mengeluarkan asap. Kita harus cepat mendinginkanmu. Hah? Mana? Aku tidak mau masuk lemari es. Aku cuma bercanda, Nolik. Sekarang sudah jadi keras. Gigiku saja bisa patah dibuatnya. Kau tidak akan mengunyahnya lagi kan? Ya jelas tidak. Itu kan sudah bekas Nolik. Jangan tempel di sembarang tempat lagi. Iya, aku minta maaf. Baiklah, aku akan membuangnya. Mungkin di tempat sampah saja. Cerek listrik. Ayo Tom Thomas, satu lagi. Ayo Tom Thomas, kau pasti bisa. 5. Tidak dihitung, tidak dihitung. Karena dagumu belum melewati garis. Sudah, aku sudah tidak sanggup. Dasar lemah. Kau yang lemah, bukan aku. Aku hanya belum makan saja, makanya aku tidak punya tenaga. Kau itu budak makanan, Tom. Dan itulah perbedaan antara bangsa fiksi dan manusia. Banyak orang mengira bahwa kaum fiksi hanya bisa hidup dengan mencuri makanan dari manusia. Atau lebih parah lagi, dengan mencurinya dari lemari es mereka. Itu bohong, tidak benar sama sekali. Fiksi tidak makan makanan manusia. Jadi, dari mana bangsa fiksi dapat energi mereka? Kalian tanya. Sederhana sekali. Hidup fiksi terhubung dengan peralatan. Fiksi bukan saja hidup di dalam peralatan, tapi mereka merawatnya dan membuatnya hidup lebih lama. Sebagai imbalannya, peralatan itu berbagi sebagian energi mereka dengan para fiksi. Jadi begitulah, bangsa fiksi membantu peralatan dan peralatan membantu fiksi. Ya, para fiksi dan mesin punya hubungan simbiotis. Jadi kami tidak makan makanan sisa seperti kecoa, karena kami fiksi. 1, 2, 3, wow! Bagaimana bisa anak sebesar dirimu tidak tahu cara membuat makanan sendiri? Aku bisa memasak, tapi aku tidak boleh menyalakan kompor. Bisa buat apa tanpa kompor? Oh iya, ada bubur gandum instan. Lihatlah. Kau suka bubur gandum? Ya jelas tidak, tapi kata orang tuaku, bubur gandum bagus untuk tubuh. Bagus. Bagaimana cara memasaknya? Itu mudah, cuma perlu tambah air panas dan aku boleh menyalakan cerek. Periksa dulu apa ada airnya. Kalau tidak ada, cereknya bisa terbakar. Ada airnya? Kalau begitu, nyalakan. Hei, lihat bagaimana cereknya bisa mati. Kok cereknya bisa tahu kalau airnya sudah cukup panas? Di dalam cerek listrik, ada pemanas di bagian bawahnya. Saat dinyalakan, pemanas itu memanaskan air sampai mendidih. Air yang mendidih menghasilkan uap yang memanaskan plat metal khusus di bagian atas cerek. Panas membuat plat metal itu bertekuk dan mematikan saklarnya. Jadi bisa dibilang cerek listrik merasakan saat air sudah mendidih. Baiklah, sekarang aku mengerti. Hei, kenapa butuh 3 mangkuk? Kau tidak perlu buatkan bubur untuk kami. Bukan untuk kalian, untuk ibu dan ayahku. Mulai dari sini. Jangan. Terus tuang ke yang ini. Aku bilang tuang ke sini. Aku bilang tuang ke punyaku lebih dulu. Oh, Nolik, di mana kau? Biar aku saja. Aku akan melompat. Hah! Simka! Tadi dia di sini. Hah! Hah! Nolik! Oh, di sini. Simka! Di sini. Nolik! Di sana. Aduh! Hei! Sepatu
bagaimana? Tidak apa-apa, masih punya cadangan. Hai Tom Thomas, kami pulang. Kamu pasti lapar. Biar kami buatkan makanan. Tapi aku sudah menyiapkan makanan. Dan airnya juga sudah panas. Cuci tangan ya. Tom Thomas, jangan sentuh cerek itu kalau panas. Jangan sampai kau terbakar. Jadi hari ini kita makan malam bubur gandum. Lezat. Mungkin ada makanan lain? Kenapa makanan lain? Ayah dan ibu kan bilang kalau bubur gandum itu bagus untuk tubuh kita. Ya, kami memang pernah bilang begitu. Aku senang anak kita ingat nasihat kita. Buburnya enak kan? Sungguh. Apa ini? Oh, bagus. Sepatunya sudah ketemu. Apa? Bukan apa-apa. Makan saja dan jangan pedulikan yang lain. Aku mau bubur gandum itu dihabiskan, oke? Dan yang tidak dihabiskan tidak akan mendapatkan permen.